Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma fahimna fahman nabiyyin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat teriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita inginnya memperluas waktu tanya jawab. Soalnya kalau udah tanya jawab itu udah ujung-ujung, waktunya pendek. Takutnya nanti udah dikasih waktu tanya jawab panjang, tidak ada pula yang bertanya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas ada 4 ujian manusia di muka bumi ini. Di dalam kitab Al-Hasyiyah Mukhtasar Ibni Abi Jamrah Al-Bukhari, kitab Bayan Sahih Bukhari, itu dikatakan Imam Nawawi mengatakan fitnatur rajul, kata Nabi, seseorang itu akan diuji. Setidaknya ada 4 hal yang akan menguji kehidupannya setiap saat. Yang pertama fi ahlihi. Kemudian yang kedua fi malihi. Yang ketiga fi waladihi. Kemudian yang keempat fi jari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan diuji yang pertama di dalam keluarganya. Kemudian yang kedua akan diuji dari sisi hartanya. Yang ketiga diuji dari anak-anaknya. Lalu yang keempat akan diuji tetangganya. 3 dalam lingkup internnya, dalam lingkup dirinya. 1 ujian dari lingkup orang-orang di sekitarnya, tetangga. Maka yang pertama Nabi katakan diuji dari sisi keluarga. Kenapa ujian terbesar itu adalah dari sisi keluarga? Karena sudah jelas amanah terbesar manusia di muka bumi ini adalah ar-ra'iyah. Ra'iyah itu kepemimpinan, tanggung jawab. Kullukum ra'in. Kata Nabi, setiap kalian itu adalah pemimpin. Maka nanti setiap apa yang dipimpinnya itu akan dipinta pertanggungjawabannya. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi. Seseorang laki-laki, kata Nabi, akan diuji, akan dipinta pertanggungjawabannya memimpin keluarganya secara keseluruhan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Dan seorang perempuan, seorang istri, kata Nabi, ujiannya dia adalah seorang pemimpin di dalam rumah suaminya dan anak-anaknya. Sudah ada tanggung jawab masing-masing. Maka ketika dikasih tanggung jawab ini secara tidak langsung ini merupakan ujian. Fitnah itu kata Imam Nawawi al-imtihan, ujian.
Ketika seseorang itu lulus dalam ujiannya, naik kalibernya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas Allah katakan di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana bahan bakarnya api neraka itu manusia. Fiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah. Dan di dalam neraka itu, kata Allah, ada malaikat yang keras, yang tidak punya rasa tega, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka mendengar firman ini, Sayyidina Umar Amirul Mukminin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memimpin, menjaga keluarga kami dari api neraka? Kalau menjaga diri kami sendiri bisa ya Rasulullah, tapi kalau menjaga keluarga ini bagaimana caranya?" Maka kata Rasulullah, "Anta'muru ahlaka ma amarallahu bi." Engkau suruh keluargamu apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan engkau tinggalkan, dan engkau suruh keluargamu meninggalkan apa yang Allah suruh untuk tinggalkan. Itulah maksud menjaga keluarga daripada api neraka. Artinya selalu mengingat-ingat, diingat selalu, berwasiat selalu setiap saat. Karena kalau kita lengah, disitulah titik ujiannya. Banyak orang terlengah kenikmatan. Mungkin ada orang itu diuji dengan kenikmatan, keluarganya sehat, rezekinya cukup, serba berada. Menurut dia ini sebuah kenikmatan besar. Bisa jadi di dalam nikmat ini ada ujian yang Allah datangkan. Makanya sering kita nengok, kalau kita lihat dari pandangan hidup manusia saja, kita mungkin sering iri nengok ada orang itu lengkap keluarganya, rezekinya cukup, ibadahnya enggak sekuat yang kita lakukan, tapi hidupnya bahagia-bahagia saja. Inilah Allah katakan, wa numli lahum. Aku sengaja biarkan mereka, aku ulur mereka dengan kebahagiaan, terlena dengan kebahagiaan tanpa bersyukur, kata Allah. Wa umli lahum, aku biarkan. Kata Allah, inna kaidi matin. Sesungguhnya mereka itu sedang bermain dengan makar. Apa makar? Makar itu dalam tipu daya. Mereka ini sedang terjebak dalam tipu dayaku, kata Allah. Jadi kita, ketika kita mendapat kenikmatan banyak, kita dianjurkan oleh Nabi untuk tetap mengingat Allah. Bagaimana caranya? Melihat orang-orang yang susah di bawah kita. Ketika kita dalam keadaan posisi turun, jatuh, lihat ke atas kekuasaan Allah. Agar iman kita itu selalu stabil. Karena selalu kita merasa bahagia, terlalu kita merasa nikmat dengan kenikmatan yang banyak tanpa diuji, maka bisa jadi ini tipu daya yang Allah buat dalam kehidupan kita. Maka hukum kehidupan ini sudah jelas. Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap dalam kesulitan ada kemudahannya. Allah ulang lagi, setiap dalam kesulitan ada kemudahannya. Pun sebaliknya, ada namanya dalam usul fiqh itu mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah itu memahami ayat Al-Quran dari sisi kebalikannya. Kalau Allah katakan dalam Al-Quran, di setiap kesulitan ada kemudahan, berarti sebaliknya, di setiap kemudahan pun akan ada sedikit-sedikit kesulitan yang Allah datangkan. Untuk apa? Memperkuat keimanan kita kepada Allah. Maka ujian di dalam keluarga ini ujian terberat. Keluarga itu Pak Bu, rumah tangga itu ibadah paling berat. Ibadah seumur hidup. Ibadah seumur hidup. Maka ketika kita salah niat di dalam keluarga, memimpin istri dan anak-anak, istri salah niat dalam mendidik anak-anak, hanya orientasi dunia saja, maka dia terjebak dalam tipu daya. Bisa jadi dia tidak lolos dalam ujian keluarga. Maka ini ibadah sepanjang umur. Makanya Nabi katakan ujian yang pertama seseorang itu fi ahlihi, di dalam keluarganya. Bagaimana dia memanage keluarganya? Bukan hanya sebatas di dunia, tapi sampai ke akhirat.
Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, persiapkan kehidupanmu nanti untuk kehidupan setelah mati nanti. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang bakal datang besok. Maksud besok ini bukan esok hari, tapi hidup setelah datangnya mati. Maka kata Allah, orang-orang yang lupa mempersiapkan ini, lupa dia mempersiapkan hakikat untuk akhirat, inilah orang yang Allah katakan orang yang fasik. Fasik bagaimana? Fasik itu ada orang itu Pak Bu, tingkatannya ada mukmin, ada muslim, ada fasik, ada musyrik. Musyrik ini orang paling bawah. Munafik, ada lagi munafik, ini yang paling berbahaya. Musyrik ini sudah jelas nampak dia menduakan Allah. Namun di bawah orang muslim ada namanya orang fasik. Orang fasik itu bagaimana? Dia seorang muslim, dia nampak dari aktivitas sehari-harinya beribadah kepada Allah. Namun sayangnya ibadah yang dia lakukan itu tidak menghasilkan pahala sedikit pun. Terbuang begitu saja. Kenapa? Karena yang dia lakukan bukan karena Allah, dan tata caranya tidak sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya dia berbuat sekehendak hatinya. Dia lupa Allah. Di setiap kehidupannya dia tidak pernah menghadirkan Allah. Maka ini orang fasik namanya. Orang fasik ini khawatir paling banyak umat Nabi Muhammad ini terjebak dari kefasikan. Rasa-rasanya kita rajin ibadah, tahu-tahunya kita kategorinya orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Dilupakan Allah. Masih mending kita dengan Allah kita, Bu. Setiap kita misalnya habis buat dosa, Allah kasih ujian. Setidaknya sakit saja. Sakit kepala mungkin, sakit lidah mungkin, kemudian sakit perut. Lalu kita bermuhasabah, apa yang saya lakukan? Oh, mungkin karena dosa ini. Cepat kita istighfar dalam sakit itu lebih bagus. Berarti Allah masih ingat kita, diujinya kita untuk menghapus dosa kita. Ketimbang kita tidak dapat apa-apa, hidup jalan saja, bahagia-bahagia saja, tidak ada ujian apa-apa, tidak ada ini, tahu-tahu Allah datangkan di akhir. Na'udzubillah. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Maka ujian dalam keluarga. Lalu yang kedua, diuji dari sisi fi malihi. Kalau sudah keluarga lingkup besar, dia lolos, diuji yang kedua, uji dari sisi hartanya. Ini masih sangkut paut dengan keluarga. Apalagi di saat ekonomi susah, wah ini harta paling diuji. Maka bagaimana orang-orang ini sampai dia diuji dari sisi hartanya, tidak ada rasa qanaah. Ini yang dimaksud oleh para ulama ujian dari sisi harta. Tidak ada rasa qanaah. Qanaah itu rasa puas. Makanya Nabi katakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa. Bersyukurlah orang itu, beruntunglah orang itu, kata Nabi, yang kalau dia sudah Islam, kemudian dia Allah berikan dia rezeki yang cukup. Artinya dia cukup, tidak berlebih-lebihan, tidak juga kekurangan. Dia puas dengan apa yang Allah berikan. Karena kalau dia tidak lulus, apa cirinya dia tidak lulus dalam ujian harta ini? Dia jadikan dunia ini tujuan utama. Makanya pernah kita bahas pada kajian yang dulu, Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma la taj'al dunya hammana wala mablagha ilmina. Doa Nabi itu, ya Allah, jangan jadikan dunia ini paling penting dalam hidup. Artinya jangan jadikan dunia ini tujuan utama kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan pula sampai itu menjadi tujuan ilmu kami. Ini pelajaran untuk kita sebagai orang tua. Ketika kita meniatkan anak kita sekolah tinggi hanya untuk mendapat kenikmatan dunia, inilah yang disayangkan oleh Nabi SAW. Nabi berlindung, jangan sampai kita belajar tinggi-tinggi tujuannya hanya dunia. Nauzubillah, tidak dapat apa-apa kita. Banyak kita sekarang, ketika kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi, apa ujung-ujungnya? Supaya hidup enak. Mereka lupa berpikir mati enak. Banyak kita ini berpikir bagaimana hidup enak.
Jarang kita berpikir bagaimana mati yang enak. Karena menurut kita mati itu nanti juga ujung-ujung tua tobat sendiri. Belum tentu. Maka jangan sampai niat di hati apapun yang kita pelajari, jangan sampai mablagha ilmina ad-dunya. Tujuan belajar kita ini tadi hanya untuk dunia, naudzubillah. Setidaknya untuk akhirat kita sendiri jadilah, atau untuk akhirat kita dan keluarga-keluarga kita. Ini ujian harta. Karena kalau orang sudah terjebak dalam ujian harta ini, semua aktivitasnya tujuannya untuk dunia. Bahkan yang paling takutnya, kata Nabi, yang paling aku khawatirkan, kata Nabi, adalah ketika semua kenikmatan ini, dunia ini dibuka, kemudian kalian, kata Nabi SAW, tanafasuha kama tanafasuha. Kalian, kata Nabi, berlomba-lomba berebut kenikmatan itu seperti orang-orang terdahulu. Maka kalian pun akan binasa seperti orang-orang terdahulu. Apa yang dimaksud Nabi ini? Muncul rasa hasad dan dengki. Ini pada akhirnya. Kalau sudah tujuannya dunia dan harta, pasti nanti ujungnya akan muncul rasa hasad dan dengki. Ada rasa merasa dia paling baik, ada mungkin merasa-rasa takjub yang kita bahas pada minggu lalu, rasa bangga kepada diri sendiri. Kenapa? Karena inilah nafsu ini, Pak Bu. Nafsu ini, dia dalam tubuh kita ini dibagi dua. Dari pusar ke bawah, itu nafsu akan jadi fahisyah. Fahisyah ini zina. Kalau dari pusar ke bawah, kena ke nafsu, maka zina larinya. Kalau dari pusar ke atas, nafsu itu akan merusak apa yang dirusak? Yang paling dekat dengan pusat apa? Perut. Nafsu akan menggerogoti perut. Artinya apa? Yang dia pikirkan hanya perut-perut dia saja. Akhirnya apa? Tamak, semuanya mau dirang. Tidak peduli orang lain, tidak peduli halal dan haram. Naik nafsu itu ke dada. Apa yang masuk ke dada ini? Sombong, takabur, merasa paling baik, merasa paling sempurna, merasa paling segalanya. Naik lagi nafsu itu ke kepala, menjadi orang yang sok pintar, menjadi orang-orang yang seakan-akan dialah yang paling tinggi ilmunya, merasa paling benar. Akhirnya mencela, mengejek orang lain. Na'udzubillah, maka buruk betul nafsu lawwamah ini. Ini karena ini tadi tidak lulus dalam ujian-ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari sisi harta. Lalu yang ketiga, ujian dari sisi fi waladihi, sisi anak dan keturunan. Ini juga makanya Pak Bu, anak itu dalam Islam ada 4 derajat. Ada 4 tatanan atau derajat anak dalam keluarga. Ini mesti kita pahami. Anak pertama bisa menjadi qurratu a'yun, bisa menjadi penyejuk mata. Ini yang Allah katakan dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ibadur rahman. Allah katakan di dalam surah Al-Furqan itu wa ibadur rahman. Ibadur rahman itu ibad, itu kata kelipatan daripada abdun. Ibad, banyak hamba. Ar-Rahman yang dikasihi. Doa hamba-hamba yang Allah sayangi salah satunya ini. Rabbana hablana. Ini kalau bisa dibaca setiap solat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri-istri kami, jadikan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Bisa jadi anak itu menjadi qurrata a'yun dan kelak dia menjadi pemimpin yang baik. Pertama, bisa jadi anak itu menjadi istilahnya permata. Permata kebanggaan. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anakmu, harta-hartamu bisa menjadi zinatun. Zinatun di sini kelebihan atau permata, perhiasan. Ada kalanya anak itu menjadi kebanggaan kita. Harta itu menjadi kebanggaan kita. Tapi kata Allah, sebaik-baik perhiasan dan kebanggaan itu wal baqiyatus shalihat, amal-amal soleh itu yang paling baik. Yang ketiga yang paling kita takut, ada kala anak itu menjadi ujian bagi kita.
Inna amwalakum wa auladakum fitnatun, kata Allah. Sesungguhnya anak-anakmu, harta-hartamu itu menjadi ujian bagi kalian, kata Allah. Ujian bagaimana? Ujian kalau kita tidak bisa membentuk karakter anak kita menjadi anak yang baik. Tumbuh anak kita menjadi anak-anak yang angkuh, sombong, menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini menjadi ujian bagi kita. Maka tatkala itu nanti anaknya ini akan protes di hadapan Allah. Kalau tidak pernah kita ajar sedikit pun, menjadi penghalang kita masuk surga. Masuk orang tuanya ke dalam surga, dia katakan, ya Allah, orang tuaku tidak pernah mengingatkanku, ya Allah. Makanya memang tugas kita di dunia ini, Pak Bu, hanya mengingatkan. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah itu, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan saja terus. Apa tanggung jawabmu? Ingatkan terus. Bukan urusanmu masalah mereka berubah atau tidak, itu urusanku, kata Allah. Tugas kita mengingatkan. Anak kita mungkin susah, kita ingatkan terus sampai betul-betul tidak dia berubah. Setidaknya peringatan kita itu menjadi amal. Ketika nanti kita dituntut di yaumil mizan, kita ada bukti, kita bisa mengaku pada Allah, dzakartuhu, ya Allah, aku sudah ingatkan mereka, ya Allah. Allah pun maha mengetahui akan semua itu. Tapi ketika kita berlepas tangan, menurut kita mungkin ini sayang kepada anak kita, tetapi malah menjerumuskan dia. Kita berikan kenikmatan-kenikmatan dunia, akhirnya melalaikan dia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. La tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Jangan sampai wahai orang beriman, kata Allah, hartamu, anak-anakmu membuat engkau jauh dari Allah. Dan kategori yang keempat, seorang anak bisa menjadi musuh bagi kita, bagi orang tuanya. Ini yang paling ditakuti. Allah ingatkan dalam surah Al-Mumtahanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tuslihu fa innallaha basirun bima ta'malun. Fa innallaha bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, ingat, kata Allah, sesungguhnya sebagian istrimu, sebagian dari anak-anakmu akan ada yang menjadi musuh bagimu, kata Allah. Apa maksud musuh ini? Kata ulama tafsir, musuh di sini yang menyebabkan kita terhalang dalam beribadah kepada Allah. Banyak terlena dengan anak kita yang mungkin lagi asik-asiknya. Ayo Pak, Bu, jalan-jalan. Membahagiakan keluarga. Akhirnya lupa sholat. Akhirnya lupa untuk bersedekah. Akhirnya lupa segala-gala kebaikan. Karena menurut dia anak ini merupakan amanah, harus didahulukan. Padahal dia itu terjebak. Ingat, makanya Allah katakan ada batasannya. Allah lebih utama, bahkan lebih utama daripada berbakti kepada orang tua. Andai orang tua pun mengajarkan kepada keburukan, tetap tinggalkan, Allah dinomor satukan. Maka kata para ulama, jangan jadikan ketaatan kita kepada manusia membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, menjadi musuh. Istri-istri pun ada yang menjadi musuh bagi suaminya. Musuh bagaimana? Yang menghalangi suaminya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa. Maka ujian dari anak ini merupakan ujian terberat bagi seorang hamba. Lalu yang terakhir, ujian dari tetangga. Apa yang dimaksud ujian tetangga ini? Kata Ibnu Nawawi, ayatamanna ayyakuna mithla malu. Orang ini berandai-andai supaya hartanya mirip sama tetangganya. Inilah ujian tetangga. Apa penyebab ini? Hasad. Seakan-akan dia selalu, ini istilah orang bilang, rumput tetangga jauh lebih hijau. Sudah cukup, dia masih juga belum cukup karena nengok tetangganya. Dah beli TV baru lagi. Dah beli Honda baru lagi. Akhirnya rasa ingin juga. Akhirnya berhayal-hayal. Padahal Allah paling benci hamba-hambanya yang banyak menghayal. Beda berhayal dengan bermimpi. Kalau bermimpi itu ada tekad dan kemauan, ikhtiar dan tawakal dipadukan, usaha dan doa. Tapi kalau cuman berhayal,
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu, wala tahinu, jangan terlalu banyak melemahkan dirimu, jangan terlalu banyak berhayal. Dan berhayal itu akan menghilangkan keimanan. Akhirnya dia duduk, dia tambah berusaha, andailah saya kayak gini ya. Makanya Nabi paling benci kalau ada orang berandai-andai. Andai saya kayak gitu, andai kayak gini tadi. Kalaupun sudah terjadi, biarkan, ini sudah takdir Allah. Karena kata-kata andai-andai ini amal-amalan angan-angan yang tinggi. Dia pingin mirip seperti tetangganya, akhirnya muncul rasa hasad, muncul rasa benci, terputus tali silaturahim. Maka ujian yang luar biasa. Maka tetangga ini ukuran keimanan seorang hamba. Bahkan Nabi katakan, la man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepadaku dan hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, maka muliakan tetangganya. Jadi konsekuensinya ini bandingannya keimanan, Bapak. Bandingan memuliakan tetangga ini bandingan keimanan kita. Makanya pernah kita bahas dulu, Nabi saking Nabi ingin suruh kita memuliakan tetangga, andai masak pun kita disuruh perbanyak kuahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi kepada tetangga kita. Mana batasnya tetangga itu? 40 ke belakang, 40 ke depan, 40 ke samping kanan kiri. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini masih tetangga kita. Berbuat baik kita, membantu kita. Maka miris. Ada pernah kejadian yang sering kita tengok di televisi. Bahkan tetangga sudah meninggal seminggu, tidak tahu tetangganya. Ini keterlaluan. Artinya apa? Sudah hilang rasa hablum minan nas kita. Na'udzubillah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 4 ujian yang semua kita akan diuji akan hal ini. Keluarga, harta, anak-anak dan tetangga. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tolong kita. Maka tiap saat itu meminta tolong kita kepada Allah. Kita tidak akan kuat melaksanakan kehidupan dunia ini, ujian-ujian tanpa minta pertolongan Allah. Bagaimana cara meminta pertolongan kepada Allah itu? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, sang pembolak-bolak balik hati, tetapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Wahai sang pembalik dan penetap hati ini ya Allah, palingkan hati kami di dalam taat kepadamu. Dengan doa inilah kita akan dibimbing dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu sekitar 15 menit untuk kita tanya jawab.